bukan hanya gengsi di ajang olahraga sepak bola aja antara Indonesia dan Malaysia, tapi juga soal sirkuit antara Sepang dan Mandalika, Petronas International Circuit Sepang dan Pertamina International Circuit Mandalika. Wow, yang udah menyelenggarakan MotoGP. Nah, Indonesia ini baru aja menyelenggarakan gelaran MotoGP yang baru aja selesai nih di akhir September kemarin. Nah, kita akan coba compare keduanya antara Indonesia dan Malaysia. Waduh, seperti apa nih Positive People? Jangan lupa subscribe dulu Wow Channel. Terima kasih buat yang udah subscribe. Yang pertama nih, dari sisi segi jumlah penonton. Yap, kita tahu kemarin ini sirkuit Mandalika ini baru aja menyelenggarakan gelaran MotoGP gitu kan ya. Nah, jumlah penontonnya ini melonjak nih sebanyak 20.000 orang gitu dari tahun sebelumnya, dari tahun 2023, di mana di tahun ini GP Mandalika ini mencapai jumlah penonton sebanyak 121 lebih lah, 121.000 penonton, lebih sedikit lah seperti itu. Positive People itu, angka itu naik 20.000 dari penonton tahun 2023. Nah, kalau GP Malaysia yaitu Sepang ini yang udah menyelenggarakan MotoGP ini sejak 25 tahun yang lalu, berbanding terbalik dengan Indonesia yang baru beberapa tahun terakhir gitu kan ya. Nah, Malaysia ini dengan sirkuit Sepangnya selama ini juga ternyata sering menjadi rekor terbanyak penonton yang nonton MotoGP di Malaysia. Nah, di tahun 2023 ini penontonnya ini mencapai 182.000 sekian gitu kan ya, waktu itu gitu kan. Nah, di tahun 2024 ini mereka ini Malaysia ini menargetkan bakal ada 200.000 penonton. Wow, itu dari segi jumlah penonton. Lalu yang kedua adalah dari segi tiket. Ya, dari harga tiket ini yang dibanderol ini sebenarnya lebih murah Indonesia atau Malaysia ya, pasti kayak gitu. Nah, kalau di GP Mandalika di tahun ini harga termurahnya nih yang di grandstand dan sebagainya itu, pokoknya yang paling murah lah, paling murah meriah ini harganya 700.000 rupiah. Ada yang pokoknya 700 sampai dengan 1.500.000. Tapi yang termahal ini bisa sampai 15 jutaan, 20 jutaan nih kalau nggak salah gitu. Tapi kita ngomongin yang soal tadi yang paling murah terlebih dahulu seperti itu. Kalau nggak salah mungkin itu harga bisa untuk 2 hari ini. Nah, berbeda nih dengan Malaysia ini, kalau harga tiket di tahun 2023 dengan membayar sekitar 569.000 rupiah atau sekitar berapa ringgit ya, dibagiin aja 3.500.000 sekian, itu dibagiin dengan 3.700 rupiah itu berapa ringgit. Nah, itu bisa menonton selama 3 hari gitu. Jadi kalau di compare, ini untuk yang kategori grandstand ya, ini tiket yang paling murah ya. Ini untuk yang kategori tiket paling murah itu tadi 569.000 rupiah. Nah, untuk kategori ini aja untuk 3 hari ini Malaysia ini dengan harga segitu pasti ini lebih murah dong pastinya dari harga tiket yang ada di Indonesia. Tapi kita nggak tahu nih dengan tahun 2024 ini mungkin ada kenaikan mungkin ya, tapi mungkin juga masih di bawah harga tiket yang ada di Indonesia nih kayak. Dan ternyata gue baru lihat harga tiket di Sepang, yaitu udah rilis kan untuk grandstand ini harganya 143,75 ringgit Malaysia gitu kan. Ada promo juga buat warga Malaysia, tapi itu buat normal price ya gitu, atau sekitar 550 ribuan lah sekitar itu ya. Berarti nggak ada kenaikan ya. Mantap. Terus itu kan tadi ngomongin soal tiket ya, tiket nonton gitu ya, tiket nonton di sirkuitnya. Nah, kalau tiket pesawatnya kita ngomongin dari Jakarta Mandalika, Nusa Tenggara gitu, dan Jakarta Kuala Lumpur, ini tiketnya itu juga jauh berbeda nih Positive People. Kalau kita bisa lihat-lihat di aplikasi booking tiket online gitu kan, misalnya ke Malaysia aja pulang pergi itu bisa, misalnya kalau kita bookingnya sebulan sebelumnya gitu kan ya, itu bisa yang termurah itu bisa
1,3 itu udah pulang pergi gitu ya, udah pulang pergi. Itu tiket termurah itu Jakarta Malaysia, Jakarta Kuala Lumpur lah misalnya kayak gitu. Tapi kalau ke misalnya ke Nusa Tenggara itu tiket pesawatnya aja sekali berangkat kayak udah 1.400.000-an gitu atau 1 jutaan lah gitu. Jadi kayak secara tiket pesawat ternyata ke Malaysia ini juga lebih murah seperti itu. Gue juga nggak ngerti ini kenapa tiket domestik Indonesia ini mahal banget, ini kayak aduh, jadi kayak bingung gitu ya, kenapa sih bisa semahal itu gitu ya. Aduh, bisa ya itu 2 kali lipat dari misalnya kalau dari Jakarta ke Malaysia aja bisa segitu, terus ke sana bisa 2 kali lipat dari Jakarta Malaysia misalnya kayak gitu, Jakarta Kuala Lumpur. Oke, selanjutnya adalah dari segi vibes gitu ya, dari segi atmosfer gitu kan. Kalau menonton di antara GP Mandalika dan GP Sepang gitu kan ya. Terus kalau nonton di GP Sepang gitu kan ya, gue sempet baca-baca gitu kayak dari testimoni gitu kan, wawancara orang Indonesia kenapa dia memilih nonton di Sepang Malaysia misalnya. Karena kata dia ini, kalau kata dia, karena gue belum pernah nonton sih, mudah-mudahan ada yang ngasih tiket nonton gue lah ke Sepang gitu ya. Oke. Nah, karena dia ini bilang kenapa dia lebih memilih misalnya nonton di Malaysia misalnya kayak gitu, karena dia ngerasain vibes ketika di sana itu berasa nonton di luar, ya udah emang luar negeri sih. Oh, maksudnya kayak lebih dia ngerasa nonton di Sepang itu kayak di negara-negara luar sana yang jauh gitu, karena katanya di sana ini banyak banget bule-bule, maksudnya orang-orang luar gitu. Jadi kayak beragam orang itu dari berbagai negara tuh kayak kalau di Sepang Malaysia tuh banyak gitu. Jadi kayak dia ngerasa vibes-nya seperti itu. Nah, namun tentunya berbeda nih dengan Mandalika gitu kan, karena Mandalika mungkin didominasi oleh warga Indonesia sendiri yang nonton di sana gitu. Tapi yang mahal adalah di Mandalika adalah pemandangan atau pemandangan sirkuitnya, laut dan lain sebagainya, karena di tepi pantai dan lain sebagainya, keindahan Mandalika, wah itu harga yang nggak bisa tertandingi, nggak bisa terbayarkan. Itu tadi ya, 2 vibes yang berbeda di antara Sepang dan Mandalika gitu. Itu tadi sobat wow positive people semuanya gitu kan ya, perbandingan antara GP Mandalika dan GP Sepang gitu kan ya, dua-duanya oke lah gitu kan ya, bagi yang punya duit gitu ya, yang duitnya banyak mau nonton dimanapun itu nggak masalah, mau nonton di Sepang mau nonton di Mandalika it's okay, no problem. Nah, ini bagi yang nggak punya duit, yang mendang-mending, kaum mendang-mending ya itu jadi pertimbangan. Mungkin dari segi tiket misal bisa lebih murah kemana, ya udah gitu, sesuai budget lah ya, jangan memaksakan gitu aja, jangan dipaksakan. Tapi menurut gue kalau bagi yang pecinta MotoGP banget, MotoGP lovers, ya kayaknya kalau masih Indonesia Malaysia tuh bakal dikejar sih. Maksudnya di Indonesia bakal dikejar, di Malaysia juga akan dikejar gitu kan ya. Oke, pokoknya kita tunggu juga race di Sepang, katanya tuh awal November mendatang. Nah, kita lihat nanti update-update-nya seperti apa. Pasti jangan lupa subscribe Wow Channel. Salam persaudaraan Indonesia Malaysia. Wassalamualaikum.